Kami baru saja menyelenggarakan sebuah rapat koordinasi untuk membahas tentang upaya proteksi terhadap kawasan pesisir dan tentunya sekaligus memitigasi bencana banjir. Kita tahu bahwa bencana banjir ini menjadi permasalahan yang sangat serius. Tentu ada resiko korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur, properti masyarakat, dan juga lingkungan hidup. Jadi ini membutuhkan kebijakan dan solusi yang benar-benar terintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu tadi saya senang, ini saya didampingi oleh Pak Deputi Infrastruktur Dasar, Bapak Rahmat Kaimuddin. Tadi kami menggelar rapat yang dihadiri langsung oleh Menteri Bappenas, Bapak Rahmat Pambudi, kemudian Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwara Sirait, Kepala BRIN, Bapak Laksana, dan sejumlah pejabat eselon 1 yang mewakili berbagai kementerian dan lembaga termasuk BNPB dan pejabat pemerintah Provinsi Jakarta, karena Jabodetabek di antara daerah yang paling sering terdampak bencana banjir, baik banjir rob dari laut maupun banjir bawaan dari hulu. Dan tadi kami sepakat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan banjir, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu akar permasalahannya ini secara utuh, supaya solusinya juga utuh, tidak terpisah-pisah. Beberapa saat yang lalu kita juga tahu kejadian banjir di Jabodetabek, termasuk Kota Bekasi yang paling buruk itu akibat ada banjir dari hulu ya, di kawasan Bogor Puncak, yang karena curah hujan ekstrim, resapan airnya tidak baik, karena tata ruangnya juga banyak yang sudah beralih, yang seharusnya itu bisa menjadi resapan air, tapi karena menjadi hunian atau menjadi lokasi industri, maka sangat mengganggu daerah aliran sungai. Dan kemudian terjadi ya luber, sungainya juga mungkin terhambat oleh sampah dan terjadi penyempitan dan juga pendangkalan. Pak Menteri, terima kasih. Maka ini yang semakin memperburuk situasi, apalagi ketika permukaan air laut itu lebih tinggi di pesisir utara Jabodetabek ini, termasuk wilayah Semarang sampai dengan Gresik, itu terjadi penurunan land subsidence yang juga ini kalau tidak ditanggulangi maka lama-kelamaan ya akan semakin parah. Tanggul pantai ini harus kita perkuat, tapi kita juga memikirkan bagaimana air tanah tidak habis-habisan dieksploitasi sehingga permukaan tanah itu makin turun. Jadi harus ada suplai air, yang sekarang untuk Jabodetabek ini diperkuat dari Jatiluhur dan juga Bendungan Karian dari Banten. Dan barulah ketika itu semua sudah tidak bisa lagi tidak memadai, maka dipikirkan pembangunan tanggul raksasa, tanggul laut. Saya ulangi, yang ini harus diperhitungkan dengan baik agar ya benar-benar menyelesaikan masalah tanpa merusak ekologi yang secara berlebihan dan tetap memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di pesisir utara. Jadi ini semangat yang kami hadirkan dalam rakor tadi. Ini juga merupakan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tadi Pak Menteri Perumahan juga mengingatkan, ditambah lagi dengan masukan-masukan yang lain, agar perencanaannya harus benar-benar matang, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak. Ini adalah upaya pemerintah bekerja sama dengan semua stakeholders, termasuk kita juga membicarakan skemanya seperti apa, skema kerjasamanya, pembiayaannya agar mencukupi, karena kita tahu diprediksi ini akan
memakan anggaran yang tidak kecil, tetapi Bapak Presiden juga mengatakan jangan berpikir itu, kita berpikir penyelamatan manusianya, menyelamatkan lingkungan hidup kita. Setelah itu kita cari sumber penganggarannya, baik kemandirian dalam negeri maupun dari dunia usaha, pihak swasta dalam maupun luar negeri. Ini yang akan terus kita bahas, akan kita matangkan dan sempurnakan. Desainnya sudah terus kita perbaiki sehingga mudah-mudahan ini akan mendapatkan keputusan dan bisa segera dijalankan. Demikian. Tadi kan sempat disebut banyak masalah dari hulu, terus sampai tadi ada banyak orang yang ngambil air tanah, bersaing dulu masalah-masalah tadi, misalnya suplai air segala macam. Berarti memang ini belum jadi prioritas untuk dibangun ya. Kita menyelesaikan masalah paralel. Iya, dikerjakan secara paralel karena kita memetakan tadi, nanti bisa dijelaskan pada saatnya, misalnya pesisir utara Jawa, itu tidak semuanya harus menjadi prioritas nomor satu. Ada beberapa yang masih bisa dengan pendekatan lain. Jadi ada istilahnya itu gray solution dengan green solution. Misalnya beton itu sudah merupakan, ya berarti ada pembangunan infrastruktur, tapi juga masih bisa menggunakan pendekatan misalnya dengan mangrove dan lain sebagainya, atau kombinasi di antaranya. Kemudian tadi juga dipaparkan oleh Pak Deputi, ada beberapa pilihan. Pilihan ini tergantung kondisi, sekali lagi, dari tiap-tiap daerah. Bisa tanggul itu sifatnya kita defensif, kita ada tetap di situ dibikin tanggul, atau karena kalau sudah parah, sedangkan anggaran membuat tanggul lebih mahal dibandingkan kita mundur, maksudnya retreat, masyarakat harus mundur sedikit begitu, kalau memungkinkan lahannya masih ada, bisa dipilih jalan itu. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk mundur bertahan, maka go forward, ke depan. Jadi kita majukan, itulah konsep sea dikes atau konsep tanggul laut tadi. Jadi masih ada kombinasi yang bisa kita racik dengan benar, dengan baik, dengan tepat begitu. Jadi tidak harus ini selesai baru yang berikutnya, tetapi dikerjakan secara paralel. Termasuk tadi normalisasi sungai, pembersihan sewerage system itu. Jadi kualitas air juga lebih baik, dan paling penting sekali lagi supply air bersih ini jangan sampai kurang. Kalau kurang ya pasti akan diambil dari tanah. Iya, konsepnya akan gabungan, akan kombinasi, begitu.